Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Ismayana. Kali ini saya akan membahas tentang pengkondisian operan yang dikembangkan oleh Skinner. Operan conditioning adalah suatu metode pembelajaran menggunakan reward atau hadiah dan punishment atau hukuman sebagai konsekuensi perilaku. Teori ini dikembangkan oleh B.F. Skinner dan sering juga disebut teori Skinner maupun instrumental condition. Operan conditioning bisa dipraktikkan dalam banyak aspek di kehidupan sehari-hari, terutama saat kegiatan belajar di kelas. Dengan cara ini, banyak anak yang sudah belajar perilaku baik ataupun positif hingga terbiasa melakukannya. Operan conditioning adalah suatu metode pembelajaran yang menggunakan hadiah dan hukuman sebagai konsekuensi dari sebuah perilaku. Dengan metode ini, orang yang mempelajarinya akan mengerti hubungan yang dibuat antara perilaku dan konsekuensi. Jadi, dalam dunia penelitian, konsep ini bisa terlihat bahwa tikus tersebut ditempatkan di dalam sebuah kandang dengan dua buah lampu, masing-masing berwarna hijau dan merah. Lalu di samping lampu tersebut ada sebuah tuas. Jika menggerakkan tuas di saat lampu hijau menyala, maka tikus akan mendapatkan makanan. Namun, ketika memindahkan tuas saat lampu merah yang menyala, maka tikus itu akan menerima setruman ringan. Lama-kelamaan, tikus tersebut belajar bahwa tuas hanya boleh ditarik saat lampu hijau dan mengabaikan tuas saat lampu merah menyala. Hal ini menandakan bahwa tikus tersebut sudah berhasil menghubungkan antara perilaku dan konsekuensi melalui hadiah dan hukuman yang diterimanya. Jenis-jenis perilaku menurut Skinner. Skinner membedakan perilaku manusia ke dalam dua kelompok besar, yaitu perilaku responden dan perilaku operan. Masing-masingnya berhubungan dengan teori operan conditioning yang dibuatnya. Yang pertama adalah perilaku responden. Perilaku responden atau respondent behavior adalah perilaku yang muncul secara otomatis dan refleks, seperti menjauhkan tangan saat tidak sengaja menyentuh benda panas atau menggerakkan kaki saat dokter mengetuk lutut. Perilaku ini tidak perlu dipelajari dan akan dikuasai oleh manusia dengan sendirinya secara otomatis. Kemudian yang kedua yaitu perilaku operan. Perilaku operan ini yang bisa dibentuk melalui operan conditioning. Kita bisa melatih diri maupun orang lain untuk melakukan hal-hal yang dianggap baik dan setelah terbiasa, perilaku tersebut akan menjadi bagian dari perilaku sehari-hari. Komponen pada operan conditioning, yaitu pada konsep operan conditioning terdapat komponen kunci yang perlu dipahami, yaitu reinforcement atau dukungan atau hadiah dan punishment atau hukuman. Reinforcement adalah segala hal yang terjadi yang dapat menguatkan suatu perilaku. Reinforcement bisa bersifat positif maupun negatif. Kemudian, reinforcement positif adalah hal yang menghasilkan atau menguatkan suatu perilaku positif. Misalnya, setelah Anda bekerja dengan baik di kantor, perusahaan memberikan pujian dan bonus gaji. Yang kedua, reinforcement negatif adalah suatu hal yang dilakukan untuk menghentikan perilaku negatif. Misalnya, anak-anak berteriak di tengah keramaian dan teriakan tersebut terhenti setelah Anda memberinya snack.
Ya. Punishment. Kebalikan dari reinforcement. Punishment adalah segala hal yang dapat mengurangi terjadinya suatu perilaku. Punishment juga dibagi menjadi dua, yaitu punishment positif dan punishment negatif. Apa itu punishment positif? Adalah suatu usaha yang dilakukan untuk mengurangi terjadinya perilaku dengan melemahkan respon. Contohnya adalah menghukum anak dengan memukul ringan tubuhnya karena ia berperilaku tidak baik di depan umum. Kemudian punishment negatif dikenal sebagai punishment by removal. Artinya, tindakan ini dilakukan dengan menyingkirkan benda atau apapun yang bisa memicu perilaku negatif. Contohnya dari langkah ini adalah dengan melarang anak bermain gadget dan menyimpan gadgetnya apabila ia berperilaku buruk di depan umum. Contoh aplikasi operant conditioning pada kehidupan sehari-hari. Operant conditioning bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk diri sendiri, anak, maupun orang lain. Berikut contohnya. Pertama, memuji murid yang tenang di kelas di depan anak-anak lainnya, sehingga yang lain ingin mendapatkan apresiasi yang sama. Cara ini biasanya efektif dipraktikkan di kelas pendidikan anak usia dini. Kemudian, saat ada murid yang aktif di kelas dan guru mengatakan bahwa murid tersebut tidak perlu mengerjakan PR karena ia sudah berpartisipasi aktif, maka murid akan belajar berkonsentrasi positif dan menjadi murid yang aktif di kelas. Selanjutnya, melatih hewan peliharaan dengan memberikan makanan setiap ia menuruti perintah yang diberikan. Kemudian, hukum anak dengan mengambil gadgetnya karena ia tidak juga membersihkan kamarnya yang kotor dan berantakan. Apabila hukuman tersebut tidak berhasil membuat anak menjadi lebih tertib, maka Anda bisa menggantinya dengan pendekatan yang lebih positif. Misalnya, janjikan hadiah atau reward dengan menambah waktu main gadgetnya sesuai dengan keberhasilan dalam membersihkan kamar. Jadi, jika ia bisa membersihkan kamarnya selama 10 menit, maka Anda juga akan menambah waktu main gadgetnya selama 10 menit juga. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.